Halo adik-adik terkasih, anak-anak yang selalu hebat dan bahagia. Kita ketemu lagi di acara ibadah anak pada minggu hari ini. Ketemu lagi dengan Kak Arlin dan Kak Ivana. Halo. Halo, shalom semuanya. Ngomong-ngomong Kak Ivana, ini nih kita masuk di awal bulan yang paling ditunggu-tunggu sama anak-anak semua. Tahu nggak ya ini bulan apa? Mungkin adik-adik yang di rumah ada yang tahu bulan apa ya? Tanya ke Kak Ivana yuk. Kak Ivana. Desember. Oh, bulan Desember ya? Tapi kenapa ya kok pada ditunggu-tunggu? Emang ada apa di bulan Desember ini ya? Pasti banyak dapat kado. Kado. Oh, Baju baru. Baju baru. Semua baru. Semuanya baru. Oh, karena ada apa ya Kak Ivana kok baru-baru semua itu? Ada kado juga. Mau Natal sama tahun baru. Oh iya, ada hari Natal ya adik-adik semua. Semuanya bergembira, bersukacita dong. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita sudah boleh masuk di bulan Desember ini. Kita semua berbahagia dan gembira tentunya. Bersyukur ya karena Tuhan masih menjaga dan menyertai kita hingga saat ini. Untuk menyambut Natal, kita akan naikkan pujian bersama Kita Surga. Kita ajak bangkit berdiri semua, papa, mama, adik, kakak, siapapun yang ada di dekat kita. Kita akan bersuka cita, menyiapkan hati kita, menyiapkan diri kita menyambut Natal. Kita akan menyiapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan, untuk kita mendengarkan sabda firman Tuhan. Kita cari posisi kita yang paling nyaman untuk kita memuji, menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Kita akan memanggil Tuhan Yesus untuk datang di dalam hati kita, memimpin dan menuntun kita. Kita naikkan pujian, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk di dalam hatiku. Yesus
yang terkasih, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Saat ini kita mau mempersiapkan hati kita lagi. Kita akan bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih-Mu, untuk berkat-Mu dan penyertaan-Mu hingga saat ini. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya saat ini Tuhan ada di dekat kami, memandang kami, bahkan memeluk erat kami, anak-anak yang sangat Engkau kasihi. Berkati Tuhan, agar kami dapat mengerti akan apa yang hendak Tuhan sampaikan kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, anak-anak yang terkasih, kita akan siapkan Alkitab kita. Mungkin bisa minta tolong papa, mama, kakaknya supaya membantu menyiapkan Alkitabnya. Kita akan buka bersama-sama dari Markus, Perjanjian Baru, di Markus 1 ayatnya yang pertama sampai ke-8. Kita akan baca bersama-sama. Judulnya adalah Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara yang berseru-seru dari padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikian firman Tuhan dari Markus 1 ayat 1 sampai ke-8. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kalau Yohanes Pembaptis tadi mengabarkan kabar tentang Tuhan Yesus, dia juga menyiapkan jalan yang akan dilalui oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan Tuhan Yesus. Kita juga sama memiliki tugas menyampaikan pesan kasih. Kepada siapa? Kalau Yohanes tadi kepada orang-orang yang di Yudea dan orang-orang yang ada di sekitarnya Yohanes di sana. Kalau kita kepada siapa? Kita akan menyampaikan kabar kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kita juga. Siapa orang yang paling dekat dengan kita? Ada papa, mama, ada kakak, ada adik, ada teman-teman kita, ada saudara-saudara kita, ada tetangga-tetangga kita. Jadi banyak ya orang yang ada di sekitar kita. Terus bagaimana ya caranya kita menyampaikan kabar kasih itu? Ada yang tahu mungkin? Benar sekali, dengan cara hidup kita. Kita menyampaikan kabar kasih dengan hidup kita. Bagaimana caranya? Yaitu membuat setiap orang yang kita temui bersukacita, sehingga mereka meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Ketika kita berada di rumah, kita juga bisa membuat hati papa mama kita senang dengan cara patuh dan hormat dengan perintahnya, mengasihi dan menyayangi orang tua kita. Demikian juga dengan kakak dan adik kita ya. Di rumah kita harus saling menolong, saling membantu, saling mengasihi. Kalau ada yang suka bertengkar mungkin dengan adik, dengan kakak, kita harus cepat-cepat meminta maaf supaya di dalam rumah juga ada damai sejahtera, sehingga nama Tuhan dipermuliakan juga di situ. Ketika kita berjalan keluar rumah, kita akan bertemu dengan tetangga kita, dengan teman-teman kita.
kita juga harus membawa pesan kasih pada mereka dengan cara kita selalu bersikap santun, selalu menghormati mereka, mengasihi. Kalau mereka butuh bantuan, kita akan menolong kita dengan sebisa kita. Jadi kalau Natal tadi identik dengan kita mendapatkan kado, kita mendapatkan baju baru. Jadi tidak melulu kita yang mendapatkan, tapi kita juga bisa yang memberikan sesuatu yang membuat orang-orang di sekitar kita bersuka cita, membuat orang-orang yang di sekitar kita bahagia. Jadi tidak melulu Natal itu kita yang mendapat hadiah ya anak-anak semua. Jadi kita juga bisa memberikan apa yang bisa kita lakukan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Itulah pesan kasih yang kita sampaikan kepada setiap orang yang kita temui, baik di dalam rumah ataupun di luar rumah, di sekitar rumah kita. Karena saat ini kita nggak boleh ya pergi jauh-jauh karena masih ada COVID-19. Jadi kita harus tetap menjaga kesehatan. Ingat pesan dulu ada 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Jadi dengan melakukan hal itu kita juga bisa menjaga kesehatan semua orang yang kita temui, semua orang yang ada di dekat kita. Oke, seperti itu pelajaran kita pada hari ini, bahwa kita harus menjadi penyampai pesan, yaitu pesan kasih melalui hidup kita, melalui kegiatan kita sehari-hari. Setiap apa yang kita lakukan harus membawa sukacita untuk semua orang yang kita temui, sehingga mereka bersukacita juga dan bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih. Baik anak-anak, untuk mengakhiri ibadah anak kita pada minggu hari ini, kita akan menutupnya dengan berdoa. Mari kita siapkan hati untuk menghadap kepada Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur, kami sangat berterima kasih kepadamu karena Engkau memberikan tubuh kesehatan bagi kami. Kami juga bersyukur Tuhan, kami boleh memasuki bulan Desember ini dengan penuh sukacita. Ajari kami Tuhan untuk menjalani hari-hari kami agar senantiasa mendatangkan sukacita bagi setiap orang yang kami temui, sehingga nama-Mu saja yang akan dipermuliakan. Ajari kami untuk kami senantiasa mengandalkan Engkau di dalam setiap kehidupan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.